Halo, apa kabar kawan? Tentu sehat selalu kan? Sekarang kita ketemu lagi di channel Ahmad Kreatif. Sekarang aku ingin bercerita atau berbagi saja. Kira-kira trafo manakah menurut kalian yang paling bagus? Atau jenis yang ini dari 4 favorite yang saya susun, atau ini dari flyback, ini juga 3 favorite. Tentu saja yang ini bagus, namun bukan berarti trafo yang jenis ini jelek. Sebenarnya semua jenis trafo ini bagus, tentu disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Apalagi yang ini. Oh ya kawan, sepertinya aku tertarik pada yang 4 favorite ini. Ini cukup lumayan besar. Sebelumnya tidak terpikirkan untuk bikin ini. Tapi sepertinya aku mau mereview ini deh. Oke, yang ini saja akan saya uji coba agar teman-teman tidak penasaran seperti apa. Dan di atas ini adalah proses penggulungannya. Pembuatan koker dan penggulungannya sama seperti trafo yang lain juga. Tidak ada yang beda, hanya kapasitas kawatnya saja semakin panjang. Untuk jumlah dan ukuran aku sesuaikan dengan yang jenis ini, dan yang double juga aku sesuaikan. Hitung-hitung mengetahuilah kira-kira bagus yang mana, stabil yang mana, atau kuat yang mana. Oke, kita tengok yang sudah aku rakit. Untuk arus dasarnya aku pergunakan sekitar 22 volt ini ya. Untuk kumparan primer pertamanya aku gunakan 20. Kumparan primer keduanya juga aku gunakan 20. Oke, dan untuk sekundernya hanya berkisar 10-an karena sudah tidak muat lagi. Dan hasil minimalnya sekitar 22 ini. Oh iya kawan, tidak setiap gajun dan setiap gulungan sejumlah ini menghasilkan arus 22 ya, karena semua itu dipengaruhi oleh gajunnya sendiri. Sama-sama gajun, ukuran sama, belum tentu menghasilkan arus yang sama. Jadi untuk kira-kira saja ya. Kebetulan saat ini untuk fatnya aku paralel 2 yang ku pakai untuk menguji coba ini. Dan coba kita nikmati sejenak.
pada arus 22 ini sangat stabil teman-teman, tidak bergetar sedikit pun. Oh ya teman-teman, pada kesempatan berikut ini aku coba untuk memparalel bagian primernya. Otomatis sekarang menggunakan 20 lilitan. Jadi dua primer yang semula 20-20 sekarang aku paralel. Otomatis outputnya melonjak menjadi berkisar 2 kali lipat. Nah ini sekitar 54 volt. Gimana hasilnya kira-kira kalau diuji dengan ampli ini? Ternyata cukup hanya hangat saja ini kawan. Nah ini drop sampai segini dan ini normal sekali kawan. Kenapa mengalami ngedrop? Karena perbandingan arus input dan outputnya tidak terlalu besar. Oke kawan, cerita sedikit ya. Bukan berarti ketika kawat diperbesar lantas ampernya bisa naik menjadi besar. Seharusnya memang demikian. Tapi kalau fatnya tidak diganti yang lebih besar atau fat yang berdaya besar, itu juga akan sia-sia kawan, karena ndak sebanding. Jadi jangan berharap terlalu besar ya. Kalau kawat dan trafonya dibikin lebih besar lantas ampernya menjadi lebih besar. Memang gitu, tapi kestabilannya belum tentu karena ada konsumsi arus yang kurang. Jadi input pada trafonya terlalu minim ya kawan, sehingga mengalami drop. Berbeda dengan SMPS jenis ini kawan, kawatnya diperbesar, ampernya naik pesat. Kenapa demikian? Karena fatnya berdaya besar. Jadi bukan berarti trafo yang besar lantas ampernya naik pesat ya kawan. Intinya adalah pada fat. Untuk fat powernya sendiri berdaya besar atau enggak itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau kawan-kawan masih menggunakan SMPS gacun, paling-paling mampu mentok di 15 ampere itu sudah beruntung kawan. Kalau untuk gacun standar loh ya. Jadi jangan berharap lebih, karena untuk 15 ampere saja itu sudah bagus untuk power. Untuk 15 N2, 15600 itu sudah cukup mumpuni. Kalau teman-teman menginginkan ampere yang lebih besar,
selain kawat primernya diperbesar, maka fatnya harus diperhatikan ya. Carilah fat yang berdaya besar. Carilah data inputnya yang rata-rata berkisar 600 volt dan ampernya 35, 40 atau 60 ampere untuk fatnya ya. Otomatis dengan demikian teman-teman ndak kecewa membuat atau melilit trafo yang kawatnya besar. Dengan demikian dari fatnya sudah berdaya besar, trafo dan lilitannya juga, maksudnya kawat lilitannya juga besar, otomatis hasilnya akan besar pula. Ini sekedar sharing ya teman-teman, agar tidak terlalu memaksakan untuk SMPS Gajun. Ini untuk bahan perbandingan saja, dan untuk video berikutnya silahkan ditunggu.